Hi everyone! Selamat datang di Instagram Live Brunch with Dave. So apparently tanggal 30 kemarin, 30 Juli adalah Friendship International Day. Yes! Saya juga actually baru tahu sih. Kalau nggak dikasih tahu sama Sabrina, timnya Bazar Indonesia, nggak ngeh tuh. Saking penasarannya, masa sih selama ini gue nggak pernah tahu kalau tanggal 30 Juli itu Friendship International Day. I Google it, dan kata Wikipedia ternyata dari tahun 30-an ya, diinisiasi oleh yang punya kartu Hallmark. Dan yang lucu adalah istrinya Kofi Annan itu pernah mengangkat Winnie the Pooh sebagai brand ambassadornya International Friendship Day. So, in honor of that friendship spirit, Brunch with Dave kali ini akan mengajak Anda sekalian untuk ngobrol dengan dua orang sahabat yang ternyata sudah berteman selama 30 tahun. Kita punya Tika Pangabean dan Ujo. Oke, bear with me, this is going to be my first time in months trying going live with more than one person. I saw Ujo. Hai. Hai. Dev, aduh. Apa kabar, Dev? Baik, Ujo apa kabar? Aduh. Long time no see banget ya. Ini beneran long time bukan karena pandemi aja, tapi sebelum pandemi pun kita jarang ketemu ya. Iya, Sehat, iya. Dev? Sehat, puji Tuhan. And You? you? Gue dikasih sehat. Terima kasih, alhamdulillah. Yes, me too. Udah vaksin dong, Ujo? 2 kali. Oh, hebat. Aku masih Ya, menunggu. usaha aja. Tapi gue tuh senangnya adalah gini, ketika Bazar ngajak gue ngobrol terus tentang friendship ini, terus gue bilang ini ngobrolnya sama siapa? Sama Dev. Lah, Dev itu aja temen lama gue. Kita we've been friend berapa lama, Dev? Tapi kan lebih Iya, lama lu sama Yes. sama Botik. Pasti. Enggak, maksudnya memang akhirnya di masa-masa seperti ini, di masa-masa kita kebanyakan di rumah, dipaksa untuk di rumah, apa ya, harta karun yang paling berharga itu adalah salah satunya adalah friendship sih sebenarnya ya. Bener, gue langsung ini, aduh, gue teman-teman gue lah yang ngebuat gue jadi bisa apa, tiap hari bisa say hi di apa ya, kadang simple hi aja udah kayak boosting my day Happy gitu. banget. Iya, Heeh. betul. Aku setuju. Ujo sama kayak yang lain nggak? Maksudnya kan selama Gimana? pandemi ini dianjurkan untuk keep your close circle itu aja kan, your inner thoughts orangnya itu aja Ya, supaya kalau ada ya. apa-apa nge-trace-nya cepat. Kalau Ujo begitu Ya. juga apa enggak? Iya, sebenarnya gini, gue tuh rada nakal ya. Nakalnya dalam arti kata, gue bukannya jadi emang ada beberapa teman yang misalnya gini, karena gue punya podcast, gue misalnya bekerja sama teman podcast gue, ada sahabat gue adalah Augie Fantinus dan ada produsernya tentu saja. Ya. Nah, tapi ya kita kan nggak pernah tahu ya itu cukup close kah atau enggak. Tapi bekerja aja keluar itu sudah punya resiko sendiri kalau menurut aku. Karena gini, Ya. everybody, I mean really everybody itu punya resiko untuk dapat kan. Betul. Orang yang di rumah itu bisa dapat, Dev, bener nggak sih? Betul. Ada yang gara-gara uang katanya. Mas Eros Jarot katanya gara-gara uang ketularannya. Masa? Ya ini nggak tahu ya, aku belum bener atau enggak aja, tapi katanya seperti itu. Hai Boti. Hai Kak Dev, apa kabar? Oh, kangen ya. Suara aku jelas nggak? Jelas. Jelas. Gitu. Sehat Kak Dev. Sehat. Happy Friendship International Day ya, Ujo sama Tika. Ya sama kamu juga, kita juga kan teman sama kamu sama. Kilas balik sedikit dong untuk yang nonton Brunch with Dave-nya Bazar. Tika sama Ujo tuh kenal pertama kali itu di mana dan gimana? Bot. Jadi kalau Ujo itu kan adalah adik kelas ya di Unpar ya. Dia itu angkatan 91, aku angkatan 89. Waktu dia masuk sih sebenarnya angkatan dia yang ospek aku. Tapi kan cowok-cowok ini kan juga nggak terlalu kelihatan ya gitu loh. Kan waktu itu aku sebagai tata tertib jadi galak, jadi nggak boleh ngecengin, nggak boleh apa. Galak gitu ya. gila.
Nah, terus akhirnya kita dipertemukan waktu Ujo bergabung. Tahun berapa sih Jo lu bergabung? 91 itu ya, 91. Jadi 92, 92 baru dua gabung. ya. Jadi kan kalau di Unpar FISIP itu anak angkatan baru tuh biasanya harus mempersembahkan sesuatu di malam keluarga Unpar. Jadi perwakilan dari tiap fakultas. Nah, FISIP itu biasanya dilatih oleh Padiangan. Nah, waktu itu Oke. aku sudah bergabung bersama Padiangan tahun 92. Nah, Ujo main. Terus dia nggak cuma aku, tapi semua kakak-kakak kita, Denny, Isur, Daan juga impress sama dia karena dia badannya begitu lentur dan begitu ekspresif gitu loh mukanya. Jadi akhirnya dia kepilih terus, kebawa terus ke Kades gitu. Oh, itu adalah pertama kali kenalannya ya. Oke, 30 tahun Ya. kan panjang banget. Aku mau tahu sama Ujo. Ya. Apa yang Ujo pelajari dari pertemanan sepanjang 30 tahun dengan Botik? Botik itu gue tuh ngeliat gini ya, sosok cewek itu ternyata kan beda-beda. Lu nggak boleh percaya boleh enggak. Gue nggak terlalu percaya masalah bintang. Tapi ini orang sekeras ini dulu tata tertib. Dia tuh termasuk daftar santetnya angkatan gue dulu bahasanya ya. Sebel banget ngeliat dia gitu loh. Bener. Sampai ada cowok-cowok tuh yang kalau ngeliat Tika dari jauh udah langsung balik badan, langsung bubar aja. Lebih baik dulu ya. Itu karena peran dia yang luar biasa ketika jadi kakak-kakak. Tapi ketika dia jadi teman itu, aduh, I see bukan apa ya, I see a family di diri dia sih. Oh, oke. Jadi ini loh, lucunya adalah kita tuh bisa ngobrol apa aja tuh dari dulu loh. Ngobrolin apa aja bagaikan gue memperlakukan dia sebagai cowok gitu loh. Gila nih cewek gue nih gini. Aku ngomongnya ke Botik. Seperti dia layaknya cowok juga. Iya ya udah tenang. Dia juga nenanginnya udah nggak kayak cewek. Jadi bener-bener apa ya, kliknya tuh, aduh, udah deh. Gila. Tapi gini, sekeras dia, ternyata dia punya jiwa yang sensitif luar biasa. Empatinya gede. Gitu loh, luar biasa sih. Kalau untuk Botik, hal apa yang orang nggak tahu dari Ujo yang mungkin hanya Anda berdua nih yang tahu gitu, sahabatan udah 30 tahun? Gua mah such an open book ya, kayaknya kelihatan sama orang, gua orang kayak gimana. Ya. Jadi kalau Ujo tuh apa yang dia lakukan dan terlihat oleh kasat mata orang, ya itulah Ujo gitu loh. Dia baik hati, dia teman semua orang, dia perhatian ke semua orang. Walaupun kadang-kadang itu juga menjadi kelemahan buat dia sih menurut aku. Nah ini kan adalah salah satu sifat aku yang straight banget ya ke Ujo ya. Baik boleh, tapi jangan sampai terlalu baik karena nggak semua orang bisa menanggapi kebaikan lo sama takarannya dengan lo. Ntar ada yang merasa jadi kegeeran atau merasa jadi ini orang kok lebay banget ya gitu loh. Jadi kayak gitu. Tapi pada dasarnya kalau Ujo yang terlihat sama banyak orang, Ujo yang terlihat oleh Dave, ya itu Ujo aslinya gitu loh. Paling kadang-kadang Ujo tuh 1-2 ya, nobody's perfect ya. Aku malah punya daftar ketidaksempurnaan yang begitu banyak di mata Ujo. Nah kalau Ujo sih paling kadang-kadang dia tuh suka nggak fokus, apalagi mungkin kalau sekarang lebih kepada faktor umur. Nggak fokus. Kita baru ngomongin di atas di WA ngomongin satu hal A, nanti udah nih berhenti pembicaraan, terus nanti dia nanya lagi udah sore lama, terus aku gini, bukannya tadi kita udah bahas ya di atas ya, nggak dibaca lagi, entah nggak dibaca, entah dia lupa gitu kan. Nggak detail kata gue orangnya. Betul. Terus kayak gitu kadang-kadang again dia terlalu banyak yang dia pikirin karena kebaikan hatinya itu, concernnya dia, pedulinya dia tuh besar sekali terhadap banyak hal. Jadi kadang-kadang hal-hal kecil yang menurut gue nggak perlu dipikirin sama Ujo. Ya udah ada hal-hal yang harus terjadi di luar kontrol kita. Biasanya aku hanya bilang gitu. Tapi yang bisa kita kontrol hanya respon dan respon kita, bagaimana kita menghadapi itu semua gitu. Jadi kayak gitu sih kalau Ujo. Tapi overall kalau misalnya dijembrengin nih Des 100 hal baik Ujo tuh mungkin udah 98, 97, kalau aku baru 50, sisanya jelek kamu. Tuh, nah, itu tuh Botik tuh. Kalau Ujo hatinya lembut banget. Gue sama Ujo itu masih lebih cepat terharu dan menangisnya Ujo dibandingin aku.
Oh, kamu setegar petugas tata tertib ya. Tapi Jo, pernah Yes. nggak sih lo berdua tuh kan friksi pasti ada ya namanya temenan, apalagi deket banget gitu. Ada nggak sih berantem yang Ujo paling ingat yang menurut Ujo tuh, aduh itu kayaknya berantem kita paling heboh deh antara kamu sama Botik. Lucunya adalah gini, Dev. Kan kita dianggapnya di 30 tahun yang kita sobatan ya. Kita itu lebih banyak ribut itu adalah di tahun ke-28, 29, dan 30 ini. Oh, baru-baru ini dong. Iya, Oke, iya, jadi iya, memang benar. ada Benar krisis banget. ya mungkin di krisis di diri kita. Tapi gini, kalau aku bilang itu sangat manusiawi banget. Dimana makin lama umur kita makin banyak, kita juga ngelihat bahwa circle kita juga tidak akan terlalu makin luas. Kenalan lu bisa banyak, tapi sahabat itu justru akan, ya lu mau yang mana lagi sih? Bahkan mungkin sahabat atau yang dulu jadi sahabat di SMP, SMA juga karena tidak belum tentu selalu bersama, belum tentu bisa diandalkan gitu. Mungkin ya, di kasus gue nggak bisa gitu. Jadi emang pertikaian gue justru banyaknya di tahun-tahun terakhir ini gitu. Tapi justru bagusnya adalah pertama adalah karena kita umurnya juga udah kebanyakan. Terus kedua juga ketika itu dikeluarkan justru itu merupakan jadi kayak satu berkah. Berkahnya adalah apa coba? Iya, kita kan bawa cermin nggak mungkin ya kemana-mana ya, cermin kita ya teman orang yang dekat yang ngelihat kita gitu loh. Jadi kalau misalnya gue dapat masukan dari Botik di masa-masa kayak gini, ya gue ngerasa ada sih part yang gini, aduh udah berapa lama berapa tahun sobatan deh, masih gini aja. Tapi kalau itu yang dia rasakan, kalau menurut aku itu paling penting dikeluarkan sehingga aku tahu. Siapa tahu gue keenakan ya, ngerti nggak? Ada satu hal yang dia udah jelas dia nggak suka, tapi aku lakukan terus. Jadi makin jauh gitu, makanya dia tarik, lu tuh gini gini gini. Oh iya, oh ya, oke oke oke. Seperti itu banyak. Ada beberapa kali dan lucunya adalah di tahun ke 28, 29, dan 30 ini. Oke. Kalau untuk Botik tuh ada yang nanya, kalau Botik tuh tipe sahabat yang kalau punya beda pendapat lebih memilih untuk diomongin atau dibiarkan berlalu begitu aja menghindari konflik. Kalau dulu sih Project Pop sendiri pernah punya prinsip lucu-lucuan bahwa konflik itu menimbulkan kasih sayang, deh. Jadi sebenarnya konflik itu Oh, bukan untuk dihindari, tapi konflik sebenarnya untuk dihadapi. Kalau ya, kalau semuanya, menurut aku pribadi segala sesuatu yang datar-datar aja tuh nggak asik sebenarnya. Jadi harus ya. ada ya, jalan tol Cipali aja di awal-awal banyak yang ketiduran ya karena saking panjangnya dan halusnya gitu ya ibarat kata ya. Nah, tapi kalau kita jalan di puncak zaman dulu gitu ya, Jakarta Bandung jalan puncak tuh kayaknya tantangannya banyak karena kelokannya banyak. Terus kita harus tahu di sini ada jemblongan. Itu hanya analogi. Nah, begitupun dengan relationship. Nah, kalau buat aku dengan Project Pop, aku dengan Ujo, aku seneng kalau misalnya ada konflik sebenarnya. Dan aku tipe orang yang selalu mengungkapkan. Tidak saja Oke. Iya. dengan Ujo, di masanya juga Sorry gue aku potong, sangat. Pak. Sorry gue potong. Nah ini kalau di Project Pop uniknya apa? Orang yang paling outspoken itu hanya Botik. Oh, Makanya ada kalimat, ada gini, kebiasaan seorang untuk apa? Menghindari yang namanya berargumentasi. ya, Pasti ya, ada di semua kumpulan ya. Dan betul. cowok-cowok ini termasuk yang seperti itu. Tapi Botiklah Oke. yang membiasakan tim ini untuk kalau misalnya ada apa-apa outspoken, Ngomong. keluarin aja gitu loh. Oke. Walaupun tidak semuanya ketularan, gue tuh termasuk yang akhirnya ketularan. Jadi gue tuh seneng banget untuk berdiskusi atau enggak, ya kalau berargumentasi, ayo gitu loh. Yuk, Oke. selesaiin yuk gitu. Gara-gara ketularan nyonya ini. Ya, jadi kalau tadi menuju kepada pertanyaannya, kalau silang pendapat lebih baik diomongin atau didiemin, lebih baik diomongin justru. Karena aku nggak suka mendem. Menurut aku berargumentasi, berdebat adalah bagian dari komunikasi. Jadi jangan takut gitu loh. Justru gue pengen tahu nih isi kepala Ujo. Nah kalau tadi Ujo bilang di 3 tahun terakhir kita sering berantem, gue tuh hanya pengen tahu gitu loh. Isi kepala Ujo tuh apa gitu loh. Dan aku juga pengen dia tahu isi kepala aku, isi hati aku hanya ingin mengkonfirmasi, ya bener nggak sih apa yang gue rasain ini. Kalau emang nggak bener nggak apa-apa gitu loh, tapi kalau emang bener ya nggak apa-apa juga. Berarti ya kita tahu aja posisi kita masing-masing harus bagaimana satu sama lain gitu kan.
Jadi kalau aku khususnya termasuk dengan Ujo, aku lebih banyak terbuka gitu loh dengan Iya. perasaan. Kenapa? Kadang-kadang capek juga sih Dave, kata tadi Ujo bilang ada beberapa hal yang kebahas lagi. Gue juga jangankan gue juga capek gitu loh. Tapi daripada dipendem terus gue jadi males, jadi apa ya udah gue omongin, terserah deh Ujo mau denger apa enggak. Dan kadang-kadang kan didengerin cuma sebentar, habis itu enggak. Oke. Ujo, kan manusia itu kan berevolusi ya. Dalam perjalanan persahabatan kalian, apa perubahan dalam diri Botik yang Ujo paling lihat sebagai seorang sahabat? Botik itu sebenarnya kadang gini loh, saking nggak enakannya orangnya, dia itu berusaha untuk nutupin apa yang menjadi potensi dia. Jadi sering banget dari dulu. Jadi misalnya dia dapat rezeki satu acara. Jadi kan gini, kalau di Project Pop, kalau misalnya teman salah satu dapat rezeki, kita ikut alhamdulillah ya, senang selamat gitu. Nah, orang yang paling mencemaskan, aduh ini kayaknya gue nggak cocok deh, misalnya peran film ini, aduh kayaknya masih banyak yang lebih bagus deh. Itu gue harus beribu-ribu kali bilang bahwa gini, casting itu milih yang cocok, bukan milih yang bagus. Dan yang terpilih itu lu pasti ada alasannya, bukan karena karunya atau kasihan bahasa Sundanya gitu loh. Tapi karena itu cocok. Nah, itu adalah tipenya Botik. Tapi gini, yang gue pelajari adalah once dia udah masuk ke kerjaan itu, dia total banget dan hasilnya gue gini, tuh kan, gue selalu bilang gitu, tuh kan, tapi bukan nggak I shout it out di mukanya dia, tapi tuh kan bener kan, gue bener potensi nih anak tuh gede banget, tapi rasa nggak enaknya, rasa ininya tuh terlalu ini gitu loh, sehingga harus banyak diyakinkan. Dan kalau menurut gue nggak akan capek untuk bisa menjadi orang pertama yang ngeyakinin dia terus bahwa dia tuh potensinya tuh gila sih. Dia contohnya gini deh, kalau misalnya dia nggak terima tuh yang namanya OB, Indonesia tuh nggak akan punya Odah. Bener. That's true. Ada orang ketika dia udah sukses di OB pun, misalnya dia dapat tawaran lain, dia bisa back to square one loh. Aduh ini kayaknya bukan gue deh, kayaknya gue nggak mampu deh, gue nggak cocok. Nggak bisa. Lu tuh udah naik ke berapa tingkat, jangan turun lagi, sana sampai akhirnya gitu kan tugasnya gue sih gitu loh. Ayo buat gitu. Gitu, tapi berarti kamu tuh cheerleader yang baik berarti ya. I am proud cheerleader banget. Gila, gue tuh orang yang paling ngebanggain dia banget. Bener, gue tuh bangga banget sama dia. Tapi di sisi lain, aku tuh pengennya, ya akhirnya gini, semua orang punya porsi dan tugasnya masing-masing ya, Des. Tapi buat aku, kadang-kadang kenapa aku ngerasa gitu, aku tuh nggak mau apa ya, menonjol sendiri sebenarnya. Jadi kalau misalnya pilihan antara gue dikasih kesempatan gue sendiri sama Project Pop, gue akan milih Project Pop kalau waktunya bersama. Karena menurut aku ingin semuanya, nggak cuma aku tapi Ujo juga, aku yakin mereka punya potensi yang sama. Bedanya cuma di kesempatan. Tapi kalau kesempatan itu akhirnya bisa membuat kita bersama-sama, kenapa enggak gitu loh. Jadi makanya kadang-kadang aku sering Jo, gimana Jo? Kalau gue ini bentar gue potong juga, ini gue suka banget sama dia ya. Ada tawaran khusus untuk dia, Project Pop deh lah, tawarannya kan untuk cewek ya, masa Project Pop misalnya Ali dan Ratu Queen masa jadi Ali dan Uncle Queen kan nggak juga. Atau Botik yang syuting di New York tapi Project Pop ikut semua, itu nggak nolak dong? Mau. Nah, orang gini aja, Ujo aja gini, ya udah lo yang syuting, kita yang nitip, kata Ujo gitu. Oke, kalau kalian berdua biasanya sedang berselisih paham, siapa yang jadi penengah? Atau apa ada orang ketiga atau? Belakangan enggak, karena kita terlalu sering sangat berdua saja. Jadi orang ketiganya adalah keinginan kita pribadi aja, misalnya kalau nggak gue duluan atau Botik duluan, kenapa lu? Gitu. Itu sebenarnya. Rata-rata siapa duluan yang berusaha untuk memperbaiki keadaan? Sebenarnya bukan masalah memperbaiki keadaan ya, sebenarnya siapa yang berinisiatif duluan gitu loh. Kalau gue ya kadang ada cowoknya gini, nama sih lu? Ini gitu. Atau enggak, kalau Botik tibanya, yo gue mau ngomong.
Gitu, emang kayak mau ngajak berkelahi sih. Yuk gue mau ngomong oke di luar yuk. Tapi emang gitu, berulang kali sih akhirnya kita nggak punya orang ketiga untuk menyelesaikannya karena ada part-part masalah yang memang lebih baik kita berdua aja yang tahu gitu loh. Oke. Gitu ya, Bot? Setuju nggak sih? Ya, Bener ya. kan? Akhirnya gini, siapa yang memulai inisiatif tuh memang kalau dari sisi aku melihatnya banyakkan Ujo. Si baik hati lagi. Kalau aku si keras hati dan si gengsian. Ya udah deh, nggak apa-apa kok gue gitu kan. Tapi ibarat dalam sebuah keluarga, persaudaraan tuh nggak. Jadi kalau kita berantem sama saudara kandung kita, kalau kata orang tuh darah bicara gitu loh. Sebel-sebelnya aku sama abang aku, pasti akhirnya ya udah dia abang gue. Mungkin sometimes aku juga ngerasanya gitu ke Ujo. Misalnya udah nih nggak ngomongan seminggu misalnya gitu. Malah kan gue Bisa. gengsi. Biarin aja dia dengan Including di atas panggung itu kita bersandiwara bisa. biarin aja dia dengan kehidupannya, dengan temen-temennya, biarin deh. He doesn't need me anyway, aku mikir gitu. Tapi ada satu titik yang aku sebenarnya kangen sih, gimana ya, sok-sok cari topik ya Jo. Atau enggak, kadang-kadang ada beberapa momen yang ini dari aku datangnya adalah pas aduh gue kangen nih sebenarnya mesti Ujo, tapi gue gengsi mau WA dia duluan. Nggak lama kemudian dia nelfon. Nah, memang ada hal yang harus kita bicarakan. Nah, di situ mencair dengan sendirinya, begitu akhirnya. Iya. Jangan bilang gue cara untuk bisa mencairkannya ya, nggak enak lagi. Gila, dieman sama dia tuh nggak enak. Gue tuh gue juga biasa ngopi tiap hari, ngobrolin apa aja segala macam. Terus seminggu nggak ngobrol, terus di atas panggung tuh, ya kan, untung kita berlima ya, kita bukan duet ya. Jadi gue bisa ya. Sibuk sama yang lain gitu ya. Gitu, itu rahasia. Soalnya kita di panggung tuh juga kalau misalnya manggung, yang paling banyak ngomong, yang paling cerewet, itu ya Ujo, ya aku gitu. Jadi kalau kita lagi diem-dieman tuh kayak yang gimana sebenarnya semel. Tapi kalau gue kan cewek ya, lebih suka ke gengsi. Gengsi, nggak mau, ngapain, bodo amat. Nanti jadi timbalannya yang lain. Iya. Kalau kalian berdua berantem, kalian penceria suasana, panggung jadi anyep gitu ya? Anyep abis. Oke, buat Tika sama Ujo, in terms of friendship, ada nggak things that you used to value in a friends but no longer now? Apa ya? Antara kita berdua atau friends pada umumnya? Berdua. Oh iya, apa Jo? Apa ya? Sesuatu yang kita ini ya, maksudnya yang sekarang udah nggak ada lagi ya, yang dulu sangat berarti. Dulu tuh kayaknya penting banget buat kalian berdua gitu. Hal itu tuh penting banget. Sekarang tuh ternyata gue bingung kenapa dulu penting banget ya buat kita ya Jo gitu. Ya, Ujo dulu. Ujo gimana? Sebenarnya gini deh, sulitnya adalah pertemanan kita itu makin merapat ketika kita akhirnya bisa bekerja sama. Jadi gue tuh siaran kan kebetulan sama Botik kan, 5 tahun bareng, itu ngebuat rapatnya luar biasa gitu. Jadi keharusan, kewajiban, pokoknya gini, walaupun lagi nggak siaran, kayaknya misalnya kan selesai Jumat nih, Sabtu Minggu itu kayak harus ada Botiknya juga gue gitu loh. Ketemu apa, ngopi kayak usaha aja. I don't know gitu loh, nggak tahu gitu loh. Tapi kan gini, banyak yang berubah juga bukan karena kita yang mau, tapi kayak sekarang pandemi ini merubah banyak hal gitu. Banyak yang kita jadi ngertiin aja lah kalau misalnya ada hal yang dulunya kita gitu, sekarang kita enggak gitu loh. Pandemi ini banyak banget. Mungkin teman-teman yang nonton juga seperti itu. Nah kalau gue, ya dulu tuh harus tiap hari ketemu, bukan karena siaran aja. Abis siaran aja gini, Jo lo ini nih, ngobrol ini dulu yuk. Ada aja gini, ngopi, langsung gitu. Ini, nasi goreng enak nih. Ada aja gitu, harus. Dan gue jujur kangen masa-masa itu. Mudah-mudahan pandemi lewat, dan mudah-mudahan itu akan kembali lagi. Amin. Gue tuh seneng gitu, hari makan dibayarin tuh gue seneng, Dev. Tapi gini, itu bener yang
Ujo bilang, jadi ada hal-hal yang dulu kita belain dan harus terjadi, tapi karena masalah pandemi, kondisi ya. Tapi kalau dari kita berduanya, tapi ini aku bicara, aku nggak tahu apakah Ujo merasakan hal yang sama. Justru hal-hal yang dulu tidak terlalu kita Betul, berarti, kebalik ke Bot. kebalik justru hal-hal Iya. yang dulu kita anggap biasa, sekarang tuh berarti Jadi luar banget. biasa. Kayak misalnya gini, ada masanya dulu, oke, kita bersahabat dari lama, dari zaman belum ada WA, adanya SMS, adanya pager ya Jo, ya kan? Adanya cuma pager dan waktu masih seru. Tapi karena kondisi tersebut, akhirnya kita mesti beradaptasi dengan menyesuaikan diri dengan kondisi itu, bahwa hari ini gue nggak tahu nih kabarnya Ujo apa. Iya. Hari ini dia nggak tahu kabar gue ngapain gitu kan. Nah, sejalan dengan waktu, dan itu nggak apa-apa menurut gue, ya udah. Nah, sekarang makin kesini, kembali lagi yang Ujo bilang, mungkin pertemanan kita juga udah nggak banyak, ya kan? Kita punya siklus yang sedikit dan itu sangat berarti buat kita. Jadi justru yang dulu nggak apa-apa lah, gue nggak tahu kabarnya si Ujo seminggu ini, nggak apa-apa. Sekarang justru kayak kalau buat aku kebalikannya, si Ujo ngapain nih seminggu ini, gitu loh. Tapi gini deh, lucunya kita tidak saling menuntut untuk bisa tiap hari berkomunikasi belakangan. Tapi lucu, contohnya gini, gue inget ya minggu lalu, tiba-tiba ada yang harus dibahas. Sebenarnya bisa gini, Bot, bisa dijawab, oke, nah, selesai. Gua inget kita ngobrol 1 jam 15 menit. Ngobrolin apa? Banyak itu adalah kumpulan dari kekangenan kita, segala macam diobrolin. Iya. Oh. Ngobrol gini aja tadi di rumah. Ya, terus kadang-kadang aku suka gini, nggak penting juga lah cerita ini buat si Ujo. Tapi sekarang tuh gue suka ngerasa kayak setiap sisi dari apa yang gue lakukan, gue ingin ceritakan ke Ujo. Tapi akhirnya gue menahan diri dalam artian gini, takut ganggu. Ini dikit-dikit, Ujo masa gue gini-gini, Jo gini-gini, masa dikit-dikit telepon, masa dikit-dikit WA gitu kan. Jadi kayak gitu, justru yang dulu kayaknya biasa-biasa aja, sekarang justru gue lebih value gitu loh. Jadi tiap bisa sama Ujo, bisa ngobrol sama Ujo, atau kumpul dengan Project Pop, itu tuh kayak lebih dicari gitu. Jadi pada saat itu kayak lebih, akhirnya kita ketemu gitu loh. Lucunya terakhir kita ketemu sama Project Pop, kita bukan berarti harus peluk-pelukan, tau nggak? Being together-nya aja, terus lihat-lihatan, ngobrolin hal yang remeh-temeh, itu gila, bayar kangennya tuh gila banget. Kayak minggu lalu buat ya, kita ada satu kerjaan, alhamdulillah ada kerjaan lagi setelah berapa bulan bareng. Kita nggak ya, lu mana? Enggak, biasa aja. Tapi sebenarnya hati kita tuh, aduh, merayakannya gitu. Aduh, gila, gue happy banget gitu loh hari ini. Itu sesuatu yang zaman dulu kita value mungkin ya, karena kita tahu besok minggu depan juga kita bakal ketemu lagi. Ya itu tadi siaran, besok juga gue bakal ketemu Ujo. Tapi karena sekarang justru jarang ketemu, jadi justru kayak makin banyak hal yang ingin disampaikan, terus keinginan untuk bertemunya juga makin besar gitu. Iya. Iya. Ada yang tinggalin kolom komentar, which I think iya ya, kok gue nggak kepikiran. Dia bilang katanya berarti Botik sama Ujo itu termasuk bukti bahwa cewek sama cowok itu bisa sahabatan lama tanpa akhirnya berkembang ke hubungan romansa percintaan. Iya ya? Iya kan? Nah, aku pengen tahu kalau dari sisi Botik mungkin sebagai perempuan, karena biasanya kan perempuan yang lebih sulit mungkin mengontrol perasaan. Buat teman-teman yang nonton gitu, apa tips yang Botik bisa bilang supaya pertemanan lo tetap sehat sama teman-teman cowok lo? Apa yang mesti cewek-cewek ini lakukan? Kalau dari pengalaman aku sih selalu adalah gini, aku satu ya, sebenarnya ada pengalamannya adalah Yosi juga sahabat aku dari SMA. Dia juga lama gitu. Yosi dan Ujo ini selalu adalah yang selalu membuat aku jadi sadar bahwa kita sahabatan juga adalah mereka tuh selalu mengenalkan cewek-ceweknya ke aku. Satu. Mereka naksir siapa, mereka bilang. Jadi tuh kayak juga nggak ada kesempatan buat gue untuk kegeeran sendiri nih gitu loh. Ya kan, gue deket sama Yosi, gue deket sama Odi, gue deket sama Ujo, terus mereka bakal jadi pacar gue. Aku tuh udah pasang itu di mind aku. Dan kalau dari sisi mereka ke aku udah pastilah ya,
cewek-cewek yang mereka taksir aja udah standarnya udah beda ya sama gue gitu kan. Jadi itu satu. Dan kedua gini, kadang-kadang aku tuh kalau lagi diem suka ngeliatin mereka ngeliat Ujo gini. Gue tuh sayang banget sama si Ujo, tapi tidak memang untuk kekasih atau suami atau apa, enggak. Tapi dia, gue sayang banget sama dia sebagai temen gitu. Emang udah ada rasa itu. Jadi terus gue kadang-kadang ngebayangin, ih kalau dia jadi suami gue juga gue nggak mau sih. Kalau Yosi atau Odi atau Ugum gitu jadi suami gue nggak mau. Tapi gue nggak mau kehilangan mereka sebagai sahabat, sebagai saudara gitu loh. Dan mungkin kadang-kadang kayak ada beda tipis gitu ya, kayak misalnya gue marah-marah, Jo kenapa sih lu kayak nggak merhatiin gue gitu loh. Kesannya kalau orang nggak tahu, katanya temenan, tapi kok marahnya gitu. Tapi kalau lu punya sahabat, lalu lu ngerasa bahwa lu lagi nggak memperhatikan dia atau dia lagi tidak memperhatikan kita, ya gitu pasti keluarnya kayak gitu. Nggak hanya sahabat cowok, sahabat cewek juga gitu kan. Jadi kalau aku tipsnya adalah dari awal emang menjalani semuanya ini bersama Ujo khususnya dan teman-teman Project Pop adalah untuk berteman, bersaudara. Jadi kayak nggak terlintas gitu loh, Des, dalam pikiran gue. Iya. Tapi kalau kadang-kadang possessive as a friend itu pas kayak misalnya mereka lagi ngedeketin cewek, zaman mereka belum nikah, terus aku cemburu, iya. Sekarang mereka punya teman-teman baru cewek, gue juga suka, oh, dia kan nggak tahu lo, gitu. Juga iya, ada lah. Ya kan namanya temenan juga ada cemburu-cemburunya ya, gitu. Iya. Lagian kita jadi gitu ya, gue sama Botik, ya dialah suaminya. Jadi aku pikir gini ya. Terus, nah ini satu lagi, gue hanya mikir ya, setiap aku lagi diam, aku mandangin anak-anak Project Pop ya, aku bersyukur mereka justru bukan pasangan hidup aku. Karena kalau mereka pasangan hidup aku, bisa saja kita berpisah lalu tidak berteman lagi. Dan aku nggak mau buat aku mempunyai mereka sebagai teman, sahabat, saudara, itu berarti banget buat aku. Jadi kalau kata orang soulmate itu bukan berarti orang yang selalu menikah. Aku ngerasa mereka dan misalnya Ujo juga ya, mungkin aku dari sisi aku sangat suka ngerasa dia itu kan soulmate aku. Karena tiba-tiba aku mau ngomong apa, dia ngomong itu. Aku punya pemikiran apa, dia juga mikirnya begitu, gitu loh. Tapi ya udah, sebatas itu. Gitu. Iya. Mungkin Dev juga gini deh, dengan sobat lu misalnya sama Ivy, sama siapa gitu loh. Ada yang misalnya, ada satu kejadian, terus lu tinggal lihat-lihatan, kan? Hanya gitu doang, nggak pakai bahasa. Nah, sih, gitu doang. Ya kan? Ting aja gitu doang. Iya. Sering kan banget. katanya kan katanya sahabat sejati itu mereka yang mampu berkomunikasi dengan sedikit kata-kata. Kita banyak ngomong kalau kita. Tapi ini bener kok. Iya. Gue tanamkan dalam pikiran gue nih, Dave, sahabat sejati itu loh yang sedikit berkata-kata. Jadi gue juga nggak boleh terlalu demanding sama Ujo. Jawab WA gue kenapa sih? Oh ya udah, sedikit saja berkomunikasi. Tapi gue udah tahu deh. Iya. Kalau Ujo sama Botik, if you have to describe your friendship with a song, lagu apa yang akan kalian pilih? Wow, Ujo dulu deh. Ujo tuh soalnya khasanah musiknya banyak banget. Apa ya? There's a song. Itu penyanyi, penyiar. Pasti kan pengetahuan musiknya dahsyat, yes. Ya nggak mungkin Indonesia Raya ya, apa ya? Lu dia mikir banget. Ini kan dalam artian musik secara keseluruhan dan bukan berarti semua musik yang harus liriknya tentang pertemanan kan? Iya, bebas. Bisa beatnya yang menurut kalian menggambarkan pertemanan kalian berdua, atau judulnya, atau penggalan liriknya, atau ya pokoknya kalau denger lagu itu, kayaknya ini Ujo banget sama gue banget deh, gitu. Iya ya, mungkin kita harus menggambarkannya kita metal versus dugem nggak, Jo? Iya. Aduh apa ya, tapi nggak tahu kenapa gue tuh gini. Ini gue hanya cerita dulu ya. Ini gue nggak akan langsung jawab pertanyaan lu deh. Ini sekali waktu gue bilang sama Botik dulu. Bot dari semua negara di dunia ini yang gue ingin kunjungin, nggak tahu kenapa Belanda. Gue bilang gitu sekali waktu. Terus gue bilang gini, lucunya yang ada di benak gue,
sekalinya gue ke Belanda, gue harus sama lu. Kejadian. Dan ketika itu kejadian, lagunya itu nggak tahu kenapa lagunya Jimmy Cliff yang I can see clearly now the rain. Jadi bareng-bareng susah-susah, happy-happy tuh gue itu sebenarnya. Pas waktu gue ingat ada videonya sampai Belanda di Botik gimana Jo? Belanda Botik, gue sampai gitu. Karena gue inginnya sama dia. That is a very good song, a very good song. Iya, Yes. iya. Jimmy Cliff Iya, ya. Iya. Kalau Tika pilihannya itu ya. Metal dugem. Ya, jadi gini loh. Sepertinya jadi kalau aku melihatnya gini, kalau misalnya ini aku belum nggak kepikir itu tadi melintas aja sih metal versus dugem. Satu kepribadian kita yang banyak samanya. Ibarat musik-musik metal itu musik, dugem itu musik, katakanlah ya, genre musik. Itu satu hal yang sama. Dua-duanya menghibur banyak orang. Dua-duanya saling memberikan influence satu sama lain. Musik metal ke musik disco lah katakan, disco ke metal. Tapi di sisi lain mereka juga punya warnanya sendiri. Ya, yang dugem kita tahu tung tung dung dung dung. Sementara yang metal sangat keras gitu loh. Itu bisa kayak menggambarkan kepribadian aku dan Ujo gitu. Di satu sisi di beberapa hal aku keras tapi bisa sangat fun, dan Ujo sih lebih banyak funnya dibandingin kerasnya. Tapi mereka bisa bersama-sama berdampingan, bersama-sama menjadi sebuah kondisi yang menghibur banyak orang, yang mewarnai hari-hari orang gitu loh. Jadi dan satu sama lain juga misalnya gini, kayak musik metal dikasih sentuhan disco itu menjadi sesuatu yang berbeda. Nah itu kayak musik aku yang diberi sentuhan ke personality Ujo menjadi sesuatu yang berbeda. Aku belajar banyak dari Ujo belajar juga dari aku, kayak gitulah. Mungkin kayak gitu ya. Tapi kalau kita lagi sama-sama kencang, ya udah kita gitu loh maksudnya. Gue udah susah-susah cari lagu yang bule-bule, lu mah lagu Project Pop. Ngomong mulu. Gak apa-apa. Ngomong jalan terus. Gak apa-apa. Kan jeritan hati ya. Pas banget kok lagunya itu ya. Aduh, aku tuh mau bilang terima kasih loh buat Botik sama Ujo yang sudah meluangkan waktu nih untuk Brunch with Dave dan Bazar Indonesia. Teman-teman yang meninggalkan kolom komentar bilang, such a good reminder menyimak obrolan Ujo sama Botik. Hari ini semoga melihat dan mendengarkan obrolan ini teman-teman bisa express your love to your friends, celebrating this International Friendship Day, walaupun kita nggak butuh a special day to be reminded, yes ya, apalagi pandemi gini, udah temen deh yang memberikan warna, terutama buat Anda yang single-single, banyak yang bilang katanya single-single kesepian, ya udah temen obatnya ya. Ujo, Tika, thank you so much. Dave, thank you banget ya, Dave. Dan untuk teman-teman juga, sebenarnya ini persahabatan kita, gue sahabat sama Botik udah lama, tapi berteman baik sama Dave juga lama sekali, dan Dave itu such a very good friend, yang kalau menurut gue tidak pernah berubah sedikit pun dari dulu. Luar biasa. Thank you for being such a good friend. Benar, dan selalu Dave tuh banyak memberikan inspirasi bagus kayak feel good, do good yang kamu bilang. Yes. Gitu, manis banget. Bazar lagi. Oh ya, lupa. Thank you ya. Thank you. Big love everyone. Thank you for watching. See you guys soon. Bye. Sehat, Ujo, makasih sayang. Botik teleponan. Dadah.